Nur Hidayatul Ainiyah yang akrab disapa dengan Bu Aini. Saya dari Prodi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Baiklah, pada pertemuan kita hari ini kita akan belajar tentang materi atau mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan. Topik kita pada hari ini adalah tentang menghitung usia kehamilan. Nah, sebelum ke materi, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran dari topik kita kali ini, yaitu diantaranya yang pertama adalah mahasiswa mampu menentukan HPHT atau hari pertama haid terakhir. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menghitung usia kehamilan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan HPL atau hari perkiraan lahir. Oke, lanjut ke materi. Baiklah, kita ke topik kita hari ini, yaitu menghitung usia kehamilan. Sebelum ke materi tentang menghitung usia kehamilan, ada hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah HPHT atau menentukan HPHT. Apa sih HPHT itu? HPHT itu adalah hari pertama haid terakhir. Kemudian yang kedua adalah usia kehamilan, yaitu nanti akan ada rumus yang harus kita gunakan. Dan yang ketiga adalah HPL atau hari perkiraan lahir. Oke, berikutnya kita ke HPHT ya. Sebelum kita menentukan usia kehamilan, kita harus tahu dulu HPHT-nya kapan. Nah, ini wajib kita ketahui. Pasti HPHT itu yaitu hari pertama haid terakhir. Nah, ini kita wajib tahu ya. Semua wajib ya, harus bisa menentukan HPHT. Nah, dari mana caranya? Yaitu ini saya kasih gambar ya, bahwa misalnya seorang perempuan datang ke bidan. Nah, kita tanya kapan HPHT atau kapan hari haid terakhirnya. Nah, pasien biasanya mengatakan tanggal 10 Bu. Nah, misalnya dari situ kita tanya tanggal 10 itu mulainya atau selesainya. Dari gambar ini kita bisa lihat ya, pada bulan September 2020 bahwa ibu mengalami haid terakhir pada tanggal 10 sampai tanggal 16 ya. 7 hari ya. Nah, di mana kita katakan HPHT? Berarti HPHT-nya adalah hari pertama haid terakhir, yaitu tanggal berapa? Tanggal 10. Itu adalah hari pertama dari haid terakhirnya. Kalau ini bulan September, berarti bulan Oktober pasien sudah tidak haid. Oke, dari sini bisa dipahami? Cukup ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita sudah tahu caranya menentukan HPHT, berikutnya kita bisa menggunakan rumus Nagel. Rumus Nagel adalah rumus yang paling sering kita gunakan untuk menentukan usia, untuk menentukan HPL atau hari perkiraan lahir. Nah, dari rumus Nagel ini ada dua rumus ya. Rumus yang pertama yang kita gunakan, yang paling sering kita gunakan adalah rumus Nagel, yaitu rumus yang kita gunakan untuk menentukan hari perkiraan lahir atau HPL. Di sini ada dua rumus ya. Rumus yang satu yaitu digunakan jika HPHT atau hari pertama haid terakhirnya bulan Januari sampai bulan 3 atau bulan Maret. Kemudian rumus yang kedua digunakan jika HPHT bulan 4 sampai bulan Desember atau bulan 12 ya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini rumus yang pertama dari rumus Nagel tadi ya. Rumus yang pertama tadi sudah saya sampaikan, jika HPHT bulan Januari sampai bulan Maret, maka rumusnya tanggal atau hari ditambah 7 atau plus 7, bulan plus 9, dan tahun tetap atau plus 0. Saya ulangi lagi ya. Rumus yang pertama dipakai jika HPHT atau hari pertama haid terakhir bulan Januari sampai bulan Maret. Nah, rumusnya adalah hari atau tanggal plus 7, bulan plus 9, dan tahun tetap atau plus 0. Oke? Difahami ya?
Oke, kemudian kita langsung ke contoh soal. Nah, ini contoh soal yang menggunakan rumus 1, di mana tadi HPHT-nya jika bulan Januari sampai bulan 3. Coba kita lihat ya. HPHT-nya di sini diketahui tanggal 10 bulan Januari 2019. Coba kita ulangi lagi. Di sini HPHT-nya tanggal 10 bulan Januari 2019. Nah, kita tulis ya, HPHT sama dengan 10 ya, bulan 1, bulan Januari berarti bulan 1 ya, dan tahun 2019. Bagaimana HPL-nya? HPL-nya kita pakai rumus yang bulan atau mohon maaf, hari plus 7, bulan plus 9, dan tahun tetap atau plus 0. Jadi dapat hasil HPL sama dengan 10 plus 7, kemudian 1 plus 9, dan 2019 tetap. Jadi hasilnya adalah didapatkan hari perkiraan lahir pada tanggal 17 bulan Oktober tahun 2019. Dari sini semoga bisa difahami ya. Oke, berikutnya kita ke rumus Nagel yang kedua. Tadi diingat ya bahwa rumus Nagel yang kedua dipakai jika HPHT-nya bulan 4 sampai bulan 12 atau bulan April sampai bulan Desember. Oke, kita lihat HPL-nya yang dipakai adalah rumusnya hari atau tanggal plus 7, bulan min 3, tahun plus 7. Nah, ini bedanya ya dari rumus 1 sama rumus 2. Yang prinsip yang harus diingat di sini adalah rumus 1 jika HPHT-nya adalah bulan 1 sampai bulan 3. Rumus 2 dipakai jika bulan 4 sampai bulan 12 ya. Itu yang harus diingat-ingat ya. Nah, saya ulangi lagi di rumus yang kedua ini. Rumusnya adalah hari atau tanggal plus 7, bulannya min 3, dan tahunnya plus 1. Ini kita langsung ke soal ya. Oke, soal yang kedua dengan menggunakan rumus yang kedua. Kita latihan ya. Di sini didapatkan HPHT atau hari pertama hari terakhir adalah tanggal 10 Juni 2019. Nah, kita tulis lagi kapan HPL-nya. Kita tulis lagi HPHT-nya, yaitu tanggal 10 bulan Juni itu bulan 6 ya. Kemudian tahun 2019. Sesuai tadi bahwa karena HPHT-nya bulan 6 berarti kita pakai rumus yang kedua, yaitu plus 7 atau hari plus 7, kemudian bulan dikurangi 3, dan tahun plus 1. Kita dapatkan hasil HPL-nya adalah 10 plus 7 berarti 17, 6 min 3, 3, kemudian 2019 plus 1 berarti tahun 2020 ya. Nah, maka kita dapatkan di rumus yang kedua ini hari perkiraan lahir adalah tanggal 17 bulan Maret tahun 2020. Dari sini bisa difahami ya. Selanjutnya adalah menghitung usia kehamilan ya. Di sini dalam menghitung usia kehamilan ada beberapa rumus. Rumus yang pertama adalah tanggal kunjungan dikurangi HPHT kali 4 kali 1/3. Perlu diketahui ya, untuk menghitung usia kehamilan ini banyak atau beberapa rumus. Nah, nanti bisa kalian pilih mana yang mudah menurut kalian, karena kalau dihitung hasilnya sama, mau pakai rumus yang satu atau yang dua. Oke, kita langsung ke contoh soal. Nah, langsung ke soalnya ya. Berapa usia kehamilan ibu berdasarkan tanggal periksa di atas? Oke, kita tulis dulu. Tadi rumusnya adalah tanggal kunjungan dikurangi HPHT kali 4 kali 1/3. Oke, kita tulis ya. Tanggal kunjungannya tadi adalah tanggal 24 bulan 9 2020. Nah, HPHT-nya adalah tanggal 21 bulan 6 tahun 2020. Kita dapatkan hasil usia kehamilan tadi tanggal kunjungan dikurangi HPHT, terdapat 24 dikurangi 21, hasilnya 3 ya, satuannya hari. Berikutnya adalah bulan 9 dikurangi 6.
didapatkan 3 ya, ini bulan. Kemudian kita kali 4 ya, 4 ini satuannya minggu, dapat hasil 12 minggu. Kemudian 12 minggu itu kita jadikan bulan, jadi 3 bulan kali 1/3 sama dengan hasilnya 1 minggu, sehingga didapatkan hasilnya usia kehamilannya adalah 3 hari. Kemudian minggunya adalah tadi kita gabungkan antara 12 minggu dan 1 minggu, kita tambah ya. Yang satuannya minggu kita jadikan 1, ketemu 13 minggu. Jadi usia kehamilannya adalah 13 minggu 3 hari. Yang kedua yaitu rumus menentukan usia kehamilan berdasarkan bulan. Bisa kita lihat di sini bahwa rumusnya ada 3 ya. Rumus berdasarkan bulan ini ada 3, yaitu rumus yang pertama, bulan dikali 4 minggu. Jika didapatkan lebih dari 3 bulan maka ditambah 1 minggu. Rumus yang kedua adalah bulan dikali 4 minggu. Jika lebih dari 6 bulan ditambah 2 minggu. Dan rumus yang ketiga adalah bulan dikali 4 minggu. Jika kurang dari 3 bulan maka tidak perlu ditambah. Nah, kita langsung ke contoh ya. Di sini HPHT-nya misalnya adalah tanggal 12 bulan 2 tahun 2019. Tanggal periksanya bulan 1, tanggal 1 bulan 8 tahun 2019. Jadi kita lihat ya, HPHT-nya adalah tanggal 12 bulan 2 tahun 2019. Tanggal periksa tanggal 1 bulan 8 tahun 2019. Kita lihat di sini dari HPHT ke tanggal periksa ada berapa bulan? Dari bulan Februari ke bulan Agustus ada 7 bulan. Sesuai rumus 7 bulan kita kali 4 yaitu 4 minggu. Ditemukan hasilnya adalah 28 minggu. Nah, kita lihat lagi rumus yang ke atas tadi ya, bahwa jika lebih dari 6 bulan maka rumusnya kita tambah 2 minggu. Jadi 28 minggu ditambah 2 minggu. Hasilnya adalah 30 minggu. Nah, kita lihat kemudian di sini ketemu 30 minggu. Kemudian kita lihat lagi tanggal periksanya adalah tanggal 1. Sedangkan HPHT-nya tanggal 12, maka di sini minus 12 hari sehingga dapat 30 minggu dikurangi 12 hari, didapatkan hasil 28 minggu 2 hari. Oke, berarti usia kehamilannya adalah 28 minggu 2 hari. Pahami ya, pelan-pelan nanti ya. Oke, jadi dari kedua rumus yang tadi bisa dipilih mana yang paling mudah menurut kalian. Oke. Kemudian yang berikutnya di sini yang saya tampilkan adalah ada tabel ya, di mana usia kehamilan ya, juga ada berat badan janin, panjang janin, dan pertambahan berat badan ibu hamil. Jadi nanti bisa dilihat di sini jika usia kehamilannya 8 sampai 12 minggu berarti berat badan janinnya sekitar 1 gram sampai 20 gram. Panjang janinnya 4 cm sampai 6,5 cm. Nah, di sini juga disertai pertambahan berat badan ibu hamil ya. Nanti dibaca ya di sini. Yang berikutnya ini adalah rumus McDonald ya, yaitu menentukan usia kehamilan dengan palpasi. Nah, di sini memang sedang jarang ya digunakan karena kita pakai yang lebih valid yaitu menggunakan Madeline. Yang berikutnya di slide berikutnya, nah yang ini yang harus dipakai, tapi ini bisa dipakai pada usia kehamilan 22 minggu ya. Saya sampaikan yang ini dulu ya, bahwa menggunakan Madeline untuk menentukan usia kehamilan berdasarkan TFU. Nah, di sini sesuai tabelnya, jika 22 ya sampai 28 minggu usia kehamilannya, maka didapatkan tinggi fundus uterinya sekitar 24 sampai 25 cm di atas tepi atas simfisis ya. Saya ulangi lagi ya. Jika tinggi fundus uteri 24 sampai 25 cm di atas
simpisis, maka usia kehamilannya sekitar 22 minggu. Nah, seperti itu. Berikutnya juga kita lihat yang bawah. Jika 26,7 cm ya, TFI-nya 26,7. Oke, sampai ke tabel yang paling akhir ya, sekitar 37 cm atau 37,7 cm di atas simpisis ya, TFI-nya menggunakan Medline ya. Di sini berarti sekitar 40 minggu. Ini yang pakai Medline ya, yang kita gunakan. Kemudian pada kondisi tertentu, misalnya masih trimester pertama, kita masih pakai perabaan atau palpasi ya, misalnya 3 jari di atas simpisis ya, berarti sekitar 12 minggu, seperti itu dan seterusnya. Oke, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.